Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Baik, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Umdatul Mar'ah. Hari ini alhamdulillah kita sudah di hadis ke-75 ya. Hari ini insyaallah. Ibu-ibu tolong dicatat, hari ini nih kita akan mempelajari sebuah hukum syariat di dalam agama Islam yang mulia ini, namanya hukum mula'anah. Siapa yang pernah dengar hukum mula'anah? Cung. 1. Dari sekian banyak, ayo ibu-ibu perhatikan dulu. Siapa di sini yang pernah belajar bab mula'anah? Cung. Baru berarti ya? Baiklah, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Jadi bab mula'anah ini bagian dari bab fikih, terutama fikih usrah, fikih dalam berumah tangga. Wah, ibu-ibu di sini udah pada nikah semua kan? Nah, harusnya kita mengerti bab mula'anah ini sebelum menikah. Masalahnya banyak orang menikah terjun bebas. Ya, enggak tahu ilmunya, yang penting nikah dulu baru jalan. Padahal harusnya mengetahui dulu tentang hukum-hukum syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Tulis dulu babnya, namanya mula'anah. Monggo ditulis. Mula'anah. Enggih ibu, mula'anah. Itu kalau masuk di dalam kitab fikih, masuknya pembahasan kitab dalam pembahasan babu fiqhul usrah, bab fikih rumah tangga. Masya Allah. Baik, nah apa sih artinya mula'anah itu? Mula'anah itu ibu-ibu asalnya dari kata la'an. La'an itu terlaknat. Dan laknat itu berarti kata laknat dalam bahasa Indonesia tuh diambil dari kata la'an, dari kata bahasa Arab. Apa sih artinya laknat ibu-ibu? Dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang terlaknat ini, subhanallah, orang yang melakukan dosa besar. Ya, subhanallah. Jadi kalau ada kata, ini kaidah ya, la'anallah atau la'ana Rasulullah SAW, Rasulullah melaknat, Allah melaknat, misalnya, maka ketahuilah bahwa hukum yang terkandung di situ adalah dosa besar. Nah, ini kaidah dalam usul fiqh. Nah, ibu-ibu sudah dapat nih ilmunya. Jadi kalau ada ibu-ibu ketemu nih, la'anallah misalnya ya, Allah telah melaknat pemakan riba misalnya. Berarti di situ tuh terkandung secara tidak langsung bahwa apa yang Allah laknat itu adalah masuk dalam dosa besar. Contoh lagi, seorang istri terlaknat atau dilaknat oleh malaikat yang tidak mau melayani suaminya. Misal, contoh, sampai pagi hari. Itu kan ada ya ibu-ibu. Kalau semua istri paham dengan hukum ini, maka tidak ada satupun dari istri yang tidak mau melayani suaminya. Kenapa? Karena kalau sudah urusannya dilaknat, itu artinya itu masuk dalam dosa besar. Masya Allah. Ini sebenarnya ya, Masya Allah, ilmu Allah itu sangat-sangat mulia jikalau diamalkan oleh setiap hambanya. Ya, terkadang kita tahu bahwa itu adalah perintah Allah, tapi kadang kita masih mikir. Nggih ibu-ibu. Mikir, ya Allah, kayaknya kok saya berat ya menjalankan misalnya ya. Padahal jelas, siapa yang memerintahkan? Allah yang menciptakan kita. Tapi kenapa kita masih berat? Ya, sungguh itu karena dosa yang terlalu banyak pada diri kita. Jadi antara penghalang kita untuk menjalankan ketaatan itu ibu-ibu adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Orang kalau banyak bertaubat kepada Allah, dihapus dosa-dosanya, itu ringan untuk menjalankan ketaatan. Masya Allah. Ya. Baik. Jadi la'an itu adalah sesuatu yang dijauhkan dari rahmatnya Allah. Dan kaidah yang kedua, kalaulah ada kata la'an, berarti itu masuk dosa besar. Apa diantara contohnya lagi yang termasuk dosa besar? Uququl walidain. Ya, durhaka kepada kedua orang tua.
itu juga terlaknat. Ya subhanallah. Karena orang yang durhaka kepada kedua orang tua itu bukan hanya saja murkanya Allah Azza wa Jalla yang dia dapatkan, tapi justru subhanallah dia di kehidupannya tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Subhanallah. Dan ini penting untuk menjadi bahan renungan ya, baik bagi anak-anak kita maupun bagi suami kita. Karena hakikatnya suami kita itu tetap adalah sosok yang terus berbakti kepada ayah bundanya ya. Dan kita sebagai istri mendorong suami kita untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau kita kan posisinya karena sudah menjadi istri jadi selangkah lebih maju gitu loh ya. Maksudnya taatnya sudah naik ke tingkat level taat kepada suami. Kalau suami kita sudah jadi suami, apakah kemudian taat kepada kita? Begitukah dalam Islam? Tidak. Ya, taat kepada Allah dan taat kepada kedua orang tuanya. Jadi hubungannya tuh hubungan yang dekat gitu loh, antara menantu dan mertua, antara suami, antara para laki-laki dan ibu kandungnya dan ayah kandungnya itu sangat dekat. Baik. Nah, ini ibu-ibu, jadi apa sih arti mula'anah? Itu berasal dari kata lanat. Secara global, sebelum saya bacakan hadisnya, secara global, kalau yang namanya rumah tangga itu nggak selalu mulus ya ibu-ibu. Kalau terjadi sesuatu dalam rumah tangga kaum muslimin, terutama orang-orang beriman, di antara suami istri, misal ada di antara mereka perselingkuhan. Zaman sekarang ada atau ada? Banyak. Ya kan, baik itu laki-lakinya yang selingkuh, waliyadzubillah, ataupun istrinya yang selingkuh. Dengan bertambahnya internet, ya subhanallah, dengan bertambahnya teknologi, itu semakin banyak ibu-ibu orang-orang yang selingkuh. Kemarin baru saya kenal sama seorang ibu, dia cerita ke saya kalau suaminya itu dia dapat selingkuhan dari Facebook. Astagfirullah. Ya, itu terjadi. Dan apakah hanya seorang laki-laki yang berselingkuh? Tidak, perempuan juga berselingkuh. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Bahkan mungkin kalau dikategorikan ya teman-teman, kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW, bahwa di antara seorang wanita yang bisa menjaga diri, artinya wanita yang dia tidak berselingkuh, yang benar-benar dia itu menjaga diri, kesuciannya diberikanlah hanya untuk suaminya, besok wanita ini, wanita yang suci ini, Allah akan masukkan ke dalam surganya. Sampai seperti itu ya. Berarti menurut saya ya, itu tuh sesuatu yang di zaman yang sudah penuh fitnah ini sesuatu yang berat ya. Seorang wanita yang benar-benar menjaga diri, maksudnya tidak gampangan dengan laki-laki yang bukan mahram ya. Itu suatu yang langka ya, subhanallah. Bahkan nanti kita akan dengar bersama di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah masih hidup saja, ada istri dari sahabat yang, mohon maaf saya jadi nggak sampai ini ya bicaranya, tapi saya harus kasih tahu karena ini hadis. Ada yang sampai sahabat itu menemukan istrinya tidur dengan laki-laki lain. Itu di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Teman-teman, nggak usah ditanya keimanan kita dengan mereka, kira-kira bagusan mana? Bagusan mereka. Mereka lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Tapi kenapa terjadi begitu? Karena syaitan ada di mana-mana. Ya kan? Syaitan sudah ada dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Iblis sudah ada. Bahkan iblis itu di antara tugasnya adalah bagaimana mereka menghancurkan rumah tangga kaum muslimin. Bagaimana mereka memisahkan antara suami dan istri. Itu tugas iblis ya, yang diberikan kepada para bawahannya. Dan kalau ada yang sampai, nanti ini kajian di online ya, sampai iblis ini dia juara ya, bisa memisahkan antara suami istri, dia akan diberikan hadiah oleh pemimpinnya gitu ya, diberikan apresiasi. Nah itulah, jadi subhanallah ya teman-teman, perselingkuhan itu bukan hanya di zaman sekarang, dari zaman dulu sudah ada. Kita ambil ibrahnya. Apa yang terjadi di masa lalu itu tidaklah terjadi kecuali Allah itu menginginkan kita mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Sejarah itu akan kembali lagi ya, hanya dengan tokoh dan zaman yang berbeda. Dulu waktu Rasulullah berdakwah, apakah Rasulullah SAW menemukan orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Rasulullah? Pasti ada, banyak ya, nyinyirin Rasulullah sampai menyakiti fisik Rasulullah. Zaman sekarang, apakah orang yang berdakwah menyeru kebenaran, apakah dia tidak mendapatkan nyinyiran atau mendapatkan nyinyiran? Mendapatkan nyinyiran. Ada orang-orang yang tidak suka. Berarti sama zaman dulu dengan zaman sekarang.
hanya tokoh dan waktunya saja yang berbeda. Begitu ya ibu-ibu ya. Baik. Nah, zaman dulu kala itu ada seorang wanita dari istrinya sahabat, yang sahabat ini menemukan wanita itu ada seseorang yang berada di sampingnya, laki-laki nih. Maka ketika itu terjadilah sebuah peristiwa ya, yang mana yang satu mengira bahwa istrinya telah berselingkuh, berzina, sampai-sampai dia mengatakan, apakah saya boleh membunuh laki-laki asing yang tidur dengan istri saya, gitu ya. Dan ketika itu permasalahan dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, dan Rasulullah memberikan solusinya, turunlah ayat, yuk kita belajar. Ya, Masya Allah. Jadi ini penting banget ya teman-teman. Penting banget. Baik, yuk kita belajar. Ibu-ibu baca dulu deh. Bisa dibantu Ummu Afgan, Ustazah, dibaca bareng-bareng dari awal. 75 ya. Ibu-ibu kita baca sama-sama. An Sahal Ibnu Sa'adin radhiyallahu anhu anna Uwairan ata Asim bin Adiyyin wa kana sayyidi bani Ajlan faqala kaifa taquluna fi rajulin wajada ma'a imra'atihi rajulan ayaqtuluhu fayaqtulunah am kaifa yasna salli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik fa'ata Asimun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masa'i fasa'alahu Uwair faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karihal masaila wa'abaha qala Uwaimir wallahi la antahi hatta as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika faja'a Uwaimir faqala ya Rasulullah rajulun wajada ma'a imra'atihi rajulan ayaqtuluhu wa yaqtulunahu am kaifa yasna faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad anzalallahu al-Qur'ana fika wa fi sahibatik fa'amarahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها ثم قال يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها فطلقها فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظم الأليتين فدلج الساقين فلا أحسب ويمرا إلا قد صدق عليها وإن جاءت كأنه وحمره فلا أحسب ويمرا إلا قد كذب عليها فجاءت به على النعل الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق أمين فكان بعض ينسب إلى أمي dari Sahal bin Sa'ad. Baik, nanti saya jelaskan insyaallah. Ya, terima kasih, jazakumullah khair. Gimana ibu-ibu?
Baca hadis panjang. Baru panjang hari ini ya. Alhamdulillah, ini hadis ya, Masya Allah. Lah ini alhamdulillah ini ibu-ibu. Ibu baca hadisnya bukan an. Kalau para muhadis baca hadis ini nih Mbak, bisa jadi 2 sampai 3 lembar. Betul, karena an panjang an-annya. Ya. Jadi ibu-ibu ini Masya Allah sudah benar-benar diringankan ini. Ya, alhamdulillah. Jadi memang ada langsung ke matan hadis ini, Masya Allah. Ya baiklah, alhamdulillah ngicipi baca hadis yang panjang. Alhamdulillah. Baik, jadi hadis ini berkaitan dengan tuduhan dan perselingkuhan. Ya, yang tadi nanti disebutnya dengan mula'anah, bersumpah bahwa salah satu di antara mereka itu jujur, dan nanti ada sumpah kelima, benar-benar kalaulah memang dia jujur maka suaminya akan dilaknat oleh Allah. Nanti ada. Saya kisahkan dulu dari awal. An Sahl bin Sa'din. Ya, Sahal bin Sa'd. Ini adalah seorang sahabi, seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu namanya Sahal ini hazan, ibu-ibu. Hazan itu artinya sedih. Dulu namanya hazan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah nama yang tidak bagus artinya. Jadi memang banyak Rasulullah SAW itu merubah nama-nama yang mengandung arti yang tidak bagus. Karena dulu Sahal, sebelum beliau diganti namanya jadi Sahal, Sahal itu artinya mudah. Ya, maka waktu itu namanya masih huzan dan dia memang berada dalam kesedihan yang terus menerus. Subhanallah. Ibu-ibu paham nggak arti makna ibu-ibu namanya masing-masing? Hah? Nggak paham? Tanya ke orang tuanya ya. Ibu, penerjun pertama? Oh, Masya Allah. Ibu sekarang jadi penerjun enggak? Oh enggak, saya kira. Oh nek pun aja takut. Masya Allah. Jadi terinspirasi dari penerjun pertama ya Bu ya? Masya Allah. Tapi apa itu nama Herlina itu artinya apa? Ibu Herlina. Oh enggak tahu. Masya Allah. Alhamdulillah. Baiklah, alhamdulillah. Anak-anak ibu dinamakan dengan itu juga, dengan nama-nama penerjun? Enggak ya? Enggak. Alhamdulillah. Baik. Di sini siapa yang enggak tahu arti dari namanya? Oh, tahu. Ibu siapa namanya? Ibu Baria. Oh, Khairul Baria. Apa, Bu? Masya Allah. Makhluk Allah gitulah ya. Masya Allah, hambanya Allah. Masya Allah. Iya, harusnya tahu ya. Setiap diri itu harus tahu. Nah, apa sih gunanya ibu? Kalaulah memang misalnya namanya mohon maaf ya mengandung nama yang tidak baik, maka boleh diganti. Bahkan orang Jawa tuh biasanya katanya punya 2 nama, nama kecil dan nama besar. Gitu ya ibu ya. Orang Jawa gitu kan. Saya taunya tuh kemarin kan di tempat kami tuh ada yang meninggal. Itu kok ada nama kok 2 gitu. Terus suami saya tanya, oh ini dulu ini Ustadz nama kecil dan nama besar. Oh gitu ya, Masya Allah. Baik. Jadi memang tidak apa-apa. Kalau memang mengandung nama yang tidak baik boleh dirubah. Ya sama. Jadi Sahal juga dulu namanya Huzn. Ya Masya Allah. Ibu-ibu kalau mau namain anak bahasa Arab tuh harus ngerti maknanya dulu. Jangan sampai namain anak dengan Narun gitu. Wah itu bahaya itu ya. Nah, atau dengan laknatun. Nah, itu juga bahaya ya. Jadi harus paham dulu arti maknanya. Ya, baik. Nah, apa yang dikatakan oleh Sahal bin Sa'ad? Makanya di sini disebutkan radhiyallahu anhu karena memang beliau seorang sahabi, ya, seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Uwaimiran. Uwaimir juga sahabat, namanya Uwaimir. Susah ya kalau orang Indonesia ya. Ain gitu, udah ain lagi ya. Uwaimir, ya. Uwaimir ini adalah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Ata Asim bin Adi. Uwaimir ini kisah. Jadi bayangkan aja ini kisah terjadi di masa Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat, gampangannya namanya Uwaimir. Beliau mendatangi pemimpin kaum. Siapa namanya? Asim. Ya, jadi Asim itu dulu Sayyidah Bani Ajlan, pemimpinnya suku Ajlan. Jadi dulu zaman dulu ada nama ketua suku. Siapa nama ketua sukunya? Asim. Dan biasanya ketua suku tuh orang yang terpandang. Ya, orang yang terpandang dan orang yang biasanya dimintai rujukan atau pendapatnya. Dulu kami waktu belajar di Yaman, ibu-ibu, itu masih ada ketua suku. Ya. Jadi misalnya di tempat tinggal kami dulu tuh suku ini. Ketua sukunya tuh bener-bener orang terpandang. Sampai
sampai syekh kami itu di antara dakwahnya beliau agar bisa diterima oleh suku tersebut, oleh masyarakat kampung itu, beliau menikahkan salah satu putranya dengan putri kepala suku. Masya Allah ya. Itu di antara dakwah. Dan ini memang metode dakwah Rasulullah. Rasulullah juga dulu menikahi Ibunda Juwairiyah, ya, dan kita tahu Ibunda Juwairiyah itu putrinya ketua suku, ya kan? Ketua suku Harith, ya. Dan beliau termasuk dari kalangan bangsawan, maksudnya dari kalangan anak-anak ketua suku gitu ya, Masya Allah. Dan itu boleh. Jadi menikahi anak-anak ketua suku dengan tujuan dakwah itu boleh, menyebarkan dakwah. Nah, Asim ini adalah ketua suku, maka Uwaimir datang kepada Asim bertanya, ya. Faqala, dia berkata, ya, dia mengatakan, namun beliau tidak mengatakan, wahai ketua suku, telah terjadi kepadaku begini-begini. Tidak. Beliau menisbahkan orang yang bertanya itu adalah seorang laki-laki. Tapi dia nggak berbohong. Kata beliau kan begini, kaifa taqulun fi rajulin wajada ma'a imra'atihi rajulan. Beliau tanya ke ketua suku, wahai ketua suku, menurut Anda, apa pendapatmu jikalau ada laki-laki? Ya. Padahal itu Uwaimir, tapi beliau nggak bilang kalau ada dalam keluargaku, ya. Dan para ulama menyatakan diperbolehkan hal ini dengan tujuan misalnya menutupi aib dalam keluarga, itu boleh, ya boleh. Menyebutkan atau pengen agar amal solihnya tidak menyebar kemana-mana. Ya, amal solihnya tertutupi. Kan ada orang beramal solih sembunyi-sembunyi. Misalnya ibu-ibu ngasih ke orang, tolong ya pakai utusan gitu ya, tolong hantarkan ini, katakan aja dari fulana, dari seorang hamba Allah atau seorang wanita, itu boleh. Ya. Atau tadi Uwaimir pengen menutupi aib istrinya, maka beliau mengatakan, bagaimana pendapatmu kalau ada seorang laki-laki? Yang mana laki-laki ini kaifa taquluna fi rajulin wajada ma'a imra'atihi rajulan. Bagaimana, apa yang harus diperbuat oleh laki-laki ini kalau dia menemukan istrinya sedang dengan laki-laki lain? Wah gitu tuh. Jadi bahasa Arabnya pendek, terjemahan bahasa Indonesianya tuh panjang. Saya singkat aja. Jadi Uwaimir nih bilang, Asim, bagaimana pendapatmu nih kalau ada seorang laki-laki, berarti seorang suami, menemukan istrinya beliau sedang bersama laki-laki lain. Dan tentunya kalau disebut laki-laki lain ini berarti bukan mahram, ya. Sedang berada satu kamar dengan laki-laki lain. Nah, ibu-ibu, kira-kira kalau zaman sekarang ada seorang perempuan yang berstatus sebagai istri mendapati misalnya ya sedang, mohon maaf ya, dia bersama laki-laki lain yang bukan mahramnya di kamar, kira-kira apa yang terjadi zaman sekarang? Apa yang dilakukan bagi yang melihatnya? Laporin kemana? Hah? Suaminya bawa pedang? Oh ada ya? Oh kejadian suaminya bawa pedang, langsung dibunuh itu laki-lakinya. Wah, Masya Allah, ada juga ya. Oh, atau mungkin dilaporin tadi ya, digerebek gitu ya. Masya Allah. Nah ini bedanya laki-laki zaman sekarang sama zaman dulu. Ya, kalau zaman sekarang langsung pakai bunuh-bunuh aja itu ya. Kalau zaman dulu enggak. Walaupun Uwaimir juga waktu itu bilang ayak tuluna fatak tuluna gitu ya, namanya laki-laki ya. Namanya seorang suami. Apakah saya boleh membunuh dia dan dia kemudian membunuh saya gitu? Karena kan zaman dulu ada kisos namanya. Jadi kisos itu hukum yang berlaku bagi yang membunuh. Ya, apa sih Bu tujuannya kisos itu? Ayo, hikmahnya apa? Memberikan efek jera. Oke, terus memberikan pelajaran agar orang lain bisa berhati-hati. Ada lagi? Supaya hukum di akhirat, betul. Supaya hukum di akhirat tidak berat. Ditulis itu hukum kisos ya, manfaatnya. Dan juga kalau di dalam kitab usul fikih, di antara manfaat kisos itu di antaranya memuliakan jiwa. Iya. Jadi jiwanya orang beriman tuh mulia, ibu-ibu. Ya, mulia di sisi Allah. Bukan hanya ketika hidup, ketika meninggal juga sama, harus dimuliakan. Jadi untuk memuliakan jiwa, diantaranya adalah adanya kisos. Ya. Kan kalau orang bunuh, hukumannya penjara ya Bu. Misalnya, dia keluar dari penjara jadi pembunuh lagi, bisa nggak kemungkinan seperti itu? Bisa. Tapi kalau sudah dibunuh, habis, sudah selesai. Wassalam, end, gitu kan ya. Nah itu dia. Jadi tadi ya, diantara hikmahnya dijadikan pelajaran bagi yang akan melakukan pembunuhan, kemudian diringankan siksa di akhirat nanti. Kemudian tadi apa lagi, Ibu? Memuliakan jiwa. Satu lagi tadi apa? Memberikan efek jera. Yaitu diantara hikmahnya qisas. Jadi zaman dulu
orang hati-hati tuh kalau mau bunuh. Kenapa? Karena kalau dia membunuh orang artinya dia siap-siap untuk dibunuh. Jadi kita tahu bahwa yang namanya hukum Islam itu bukan hukum yang mengerikan, tapi sesungguhnya ini adalah bagian dari kasih sayang Allah terhadap hambanya. Baik, nah Uwaimir ini nggak langsung asal bunuh-membunuh, tapi tanya dulu ke kepala suku. Ya gimana nih Uwaimir? Kemudian kata beliau, am kaifa yasna, atau aku harus bagaimana? Wah Masya Allah itu ya, benar-benar laki-laki begini kan luar biasa. Padahal tuh seorang laki-laki yang mendapati istrinya kepergok dengan laki-laki lain kan biasanya langsung ini ya, mendidih. Apanya Bu mendidih Bu? Wah darahnya mendidih gitu ya, langsung kalau bisa saya habiskan gitu ya. Tapi Uwaimir Masya Allah, karena ada iman dalam dirinya, Masya Allah ya. Jadi itu bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Bisa mengontrol emosinya ya, Masya Allah. Tanya dulu ini harusnya bagaimana gitu ya, Masya Allah. Maka kemudian kata siapa ini? Salli Rasulullah SAW andalik. Oke lah, kita akan tanya kepada Rasulullah SAW. Fata Asiman Nabi SAW faqala. Ya, maka Asim, siapa ini Asim? Ketua suku, mendatangi Rasulullah SAW. Masya Allah ya. Kemudian beliau bertanya, ya Rasulullah. Beliau bercerita. Tapi di sini di hadis nggak disebutkan cerita yang panjang lebar. Kalau kita baca syarahnya, maka akan ketemu bahwa ternyata ini Asim sudah bercerita panjang lebar tentang kisahnya seorang laki-laki ini, yaitu Uwaimir. Dan ketika itu beliau melihat Rasulullah SAW, fakariha Rasulullah SAW al-masail. Rasulullah tidak suka. Ya, maksudnya tidak suka tuh Rasulullah tuh ngurut dada, apa ya? Sedih gitu loh. Miris kalau melihat kok bisa ya, maksudnya gitu kan ya, kok bisa ada seperti itu kejadian. Ya kita saja ibu-ibu coba, kalau dengar ada anak kandung menzinai ibunya, kira-kira kalau kita mendengar berita itu suka nggak? Nggak suka, ya kan? Kok bisa ya, gitu kan mesti ya. Astagfirullah, kok bisa anak kandung kok menzinai ibunya? Tapi itu pernah terjadi nggak di Indonesia? Pernah, ya subhanallah. Dan Rasulullah pun demikian. Rasulullah kaget ya ketika ada seorang istri kok ada laki-laki lain gitu loh tidur dengannya di kamar gitu. Itu membuat Rasulullah nggak suka. Ya begitulah. Ya baik. Nah kemudian fasalahu Uwaimir. Faqala inna Rasulullah SAW karihal masail wa'abaha. Ya kemudian memberitahu bahwa Rasulullah SAW itu ketika diceritakan hal seperti itu beliau kurang suka gitu ya. Qala Uwaimir wallahi la antahi hatta as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dalik. Uwaimirnya karena belum dapat solusi, ya wis lah saya tanya sendiri aja gitu ya. Paham gak ibu-ibu? Jadi Asim nih orang beradab, ketika tahu Rasulullah kayaknya kok nggak suka mundur, ya udahlah saya nggak enak sama Rasulullah gitu kan ya. Nah Uwaimir tanya gimana jawabannya? Orang saya pada waktu mengisahkan itu aja lihat mungkin raut muka Rasulullah nggak suka gitu. Ya sudah, akhirnya Uwaimir penasaran kan, belum dapat solusinya. Ya wis maju dewek wae lah gitu ya. Udah saya maju sendiri aja gitu ya, Masya Allah. Jadi lucu ya ininya, Masya Allah. Kalau kita lihat itu kisahnya ada depan mata kita. Ya dia lagi berharap kan, kepiye solusinya? Saya bunuh itu laki-laki atau gimana? Belum ada jawaban, penasaran, maju sendiri aja gitu ya, Masya Allah. Nah kemudian beliau mendatangi Rasulullah SAW. Faja'a Uwaimir, Masya Allah. Akhirnya datang sendiri ya, nggak bisa pakai perwakilan. Faqala, ya beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Lihat ibu-ibu, saya sudah pernah mengajarkan kan, kalau para sahabat tuh nggak pernah bilang ya Muhammad, tapi mereka itu adabnya tidak memanggil namanya, tapi memanggil ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Rojulun, beliau nggak nyebutin kalau saya gitu ya, nggak, tapi kiasan aja. Seorang laki-laki wajada ma'a imro'atihi rojulan, telah menemukan istrinya sedang berada dengan laki-laki lain. Maka ayak tuluhu fatak tulunahu am kaifa yasna. Sama pertanyaannya Uwaimir, sama persis dengan apa yang beliau tanyakan kepada Asim. Ya, ada seorang laki-laki, dia menemukan istrinya sedang berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram, misalnya di kamarnya atau di rumahnya. Maka apa yang harus dilakukan laki-laki ini? Apakah dia membunuh laki-laki yang sedang bersama istrinya? Atau apa yang harus dilakukan? Masya Allah ya, Masya Allah. Faqala Rasulullah SAW, qad anzalallahu al-Quran fika wa fi sahibatik. Maka Allah telah menurunkan Al-Quran ya untuk atau yang berkaitan dengan peristiwamu dan dengan peristiwa
sahibatik, peristiwa sahib itu temanmu. Nah, sahibatik ini para ulama ada yang mengatakan bahwa sahibatik ini adalah laki-laki yang sedang bareng bersama istrinya. Ada yang mengatakan laki-laki ini adalah Hilal bin Umayyah. Jadi memang ada dua peristiwa pada zaman Rasulullah SAW di mana peristiwanya hampir sama. Hilal bin Umayyah adalah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Beliau juga pernah mendapati istrinya beliau, ya ketika beliau baru pulang dari ladang, beliau lihat sampai rumah sore hari mendapati istrinya sedang dengan laki-laki lain. Jadi ada dua peristiwa. Ya, peristiwanya Uwaimir dan peristiwanya Hilal bin Umayyah. Ya subhanallah. Nggak tanggung-tanggung bu, dua ya. Nah maka kata para ulama ya asbabun nuzul dari surat An-Nur, nanti boleh dibuka bareng-bareng. Dari surat An-Nur ayat 6 sampai 9 itu diantaranya karena peristiwanya Uwaimir dan peristiwanya Hilal. Ya boleh silakan Al-Qur'annya dibuka. Surah An-Nur ayat 6 sampai 9. Yuk dibuka. Sudah dibuka? Surat An-Nur ayat 6 sampai 9. Halaman berapa yang sudah ketemu? 350. Oke, 350. Silahkan dibuka. Ayat 6 sampai 9. Yuk, Ustazah Muafgan, boleh dibaca bareng-bareng. Ayat 6 sampai 9. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. Masya Allah. Baik. Jazakunallahu khairan. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, surah di antara surah yang seharusnya kita pelajari, kita tadabburi untuk kita sebagai muslimah, di antaranya adalah surah An-Nur dan surah Al-Ahzab. Ya. Jadi kalaulah kita belum bisa mentadabburi 30 juz, minimal surah An-Nur dan Al-Ahzab. Tulis dulu. Surah An-Nur dan Al-Ahzab. Dan ini juga berlaku bagi ibu-ibu yang sudah punya anak-anak gadis, yang anak-anaknya sudah pada balik. Ini juga belajar, ya, surah An-Nur dan surah Al-Ahzab, karena di situ banyak sekali hukum-hukum yang berkaitan dengan para wanita. Ya, di antaranya adalah surah An-Nur ayat 6 sampai 9. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum. Subhanallah. Disebutkan bahwa orang-orang beriman yang dia menuduh istrinya berzina, itu kalau dalam fikih beda lagi nama judulnya. Bukan la'an lagi, bukan mula'ana. Orang-orang yang menuduh berzina, tapi mula'ana dan qadhaf itu sama. Maksudnya berhubungan erat. Namanya kalau dalam fikih babnya namanya qadhaf. Qa, dzal dan fa, qadhaf. Qadhaf itu menuduh wanita-wanita yang suci berzina. Ya ini hati-hati tuh. Dalam Islam kita tidak boleh loh ibu-ibu asal menuduh. Contoh misalnya ada perempuan muslimah, ya perempuannya sudah ngaji, misal dia wanita baik-baik, dia beriman kepada Allah, tiba-tiba misal contohnya kita mendapati
di dalam rumahnya itu ada laki-laki lain yang bukan suaminya di rumahnya, maka kita tidak boleh mulut kita mengatakan dan menyebarkan ke masyarakat bahwa wanita itu berzina, ya, dan itu adalah fitnah kalau tidak bisa mendatangkan bukti, ya subhanallah. Dan bagi yang dia menuduh, ya subhanallah, wanita-wanita yang baik ini berzina, maka ada namanya pukulan, ya, dipukul, ya. Qadhaf itu menuduh, ya, dan ini ada dalam Islam. Di antaranya ibu-ibu, hikmahnya apa ibu-ibu? Kenapa ada hukuman qadhaf ini? Agar orang-orang bisa menjaga lisan, agar tidak secepatnya menuduh wanita-wanita yang baik-baik itu berzina. Kalau tidak ada hukuman ini, maka semua orang bisa berkata, semua orang bisa menulis, ya, sampai dia dalam Islam itu, ya Allah merinding ya, sampai dia bisa mendatangkan saksi. Kalau dalam qadhaf itu, dia bisa mengatakan bahwa wanita itu berzina ibu-ibu, dia harus mendatangkan saksi. Dan saksinya, mohon maaf, tidak bisa hanya melihat dari luar rumah intip-intip, tidak bisa. Dia harus melihat langsung seperti timba yang masuk ke dalam sumur. Ya, jadi maksudnya mohon maaf, dia memang lihat hubungan, benar-benar hubungan suami istri yang dilakukan wanita itu dengan laki-laki lain yang bukan mahram. Ya, apa Bu? Iya, otomatis harus masuk kamar. Dan tidak berlaku juga CCTV, karena itu bisa direkayasa. Zaman sekarang kan ada tuh bukti CCTV gitu kan. Nah itu nggak bisa. Ya, kenapa? Karena bisa jadi yang namanya CCTV kan bisa direkayasa. Jangan CCTV, foto aja ibu-ibu. Hati-hati nyebarin foto. Hati-hati. Kenapa? Khawatir ibu-ibu nyebarin foto lagi pakai baju, tiba-tiba ada oknum ibu-ibu tersebar, ibu-ibu nggak pakai baju bugil gitu ya. Ada nggak zaman sekarang? Ada. Iya kan? Dan itu astagfirullah, itu bahaya, ya, ngeri banget. Apalagi nanti dituduh dengan macam-macam. Jadi untuk kehati-hatian lebih baik buat suaminya aja deh ya. Ya kalau ibu-ibu, saya pengen pas lagi dandan dipoto, nanti dikasih tunjuk sama suaminya, habis itu di delete gitu ya misalnya. Atau nggak usah foto-fotoan, langsung aja tunjukin ke suami gitu ya. Nih loh, saya sudah dandan nih gitu ya, sudah pakai macam-macam. Wah, itu boleh ya. Baik, jadi itu ya, nggak boleh asal nuduh. Apalagi sampai cuman ngintip-ngintip dari luar rumah atau masuk rumah tapi nggak masuk kamar dan nggak lihat langsung, itu nggak bisa. Ya, subhanallah. Nah, apa di sini kata Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi. Ya, walam yakul lahum syuhada illa anfusuhum, kecuali saksinya dia. Ya, dia yang membawa masalah, membawa sebuah laporan, dia pula yang menjadi saksi. Itu ndak bisa, ya. Maka fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatim billah, maka persaksian orang-orang yang dia nggak ada saksi, nggak bisa bawa saksi kecuali dirinya, maka persaksian di hadapan Allah dia harus bersumpah dengan namanya Allah. Berapa kali di sini? 4 kali. Arba'a syahadatim billah, berarti dia harus bilang demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Dan orang, ya ibu-ibu, aduh merinding saya kalau sudah tahu ya konsekuensi dari mengatakan demi Allah itu berat, maka tidak bisa terucap kecuali dari hati lubuk terdalam. Jadi yang namanya sumpah karena Allah tuh nggak bisa buat main-main, ya nggak bisa. Dia bohong kemudian dia bawa-bawa nama Allah, nggak bisa kalau masih ada iman dalam hatinya, ya. Jadi bukan cuma di lisan demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, nggak. Dia harus benar-benar, itu konsekuensinya berat gitu loh. Ya, bersumpah dengan nama Allah tuh berat banget konsekuensinya. Kenapa? Karena kita sudah membawa bahwa Allah itu menjadi saksi dan Allah tahu bagaimana keadaan sebenarnya. Gimana ibu-ibu? Kan Allah yang tahu apakah wanita ini berzina atau tidak. Ya, ingat ibu-ibu kisahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh berzina dan Allah menurunkan ayat, ya subhanallah, untuk beliau, untuk Ibunda Aisyah, ayat yang mana membuktikan bahwa Ibunda Aisyah tidak berzina. Siapa yang membuktikan bahwa Ibunda Aisyah tidak berzina? Allah. Kesaksiannya Allah. Maka ketika seseorang itu berkata demi Allah, artinya dia harus siap bahwa Allah yang menjadi saksi atas perkaranya. Subhanallah. Nah, dia bersaksi berapa kali ibu-ibu? Dia bersumpah berapa kali? 4 kali. Baik. Kemudian
innahu laminas shadiqin. Dia bersaksi bahwa dia orang yang jujur, dia jujur, dia jujur, dia jujur. Dia benar, dia benar. Maksudnya dalam laporan ini dia benar. Tahu bahwa misalnya istrinya itu telah berzina. Ya. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Dan sumpah yang kelima, dia harus bisa menerima sebuah konsekuensi. Kalau si laki-laki ini tidak jujur, maka laknat Allah akan sampai kepadanya. Laknat Allah tuh ngeri nggak, Bu? Jangan coba-coba kita berharap laknatnya Allah. Kita itu butuh rahmatnya Allah. Subhanallah, ngeri, Bu. Allah itu kalau sudah mempercepat laknatnya, kejadiannya tidak lagi di akhirat, tapi di dunia. Ya. Dan ini kalau dia sampai berbohong nih laki-laki, maka laknatnya Allah akan sampai kepadanya. Wa yadra'u anhal adab. Ya. Dan ketika dia sudah bersumpah dan mengatakan bahwa sumpah yang kelima adalah laknat Allah akan sampai kepadanya. Wa yadra'u anhal adab, dan istrinya tidak terkena azab dari apa yang dia laporkan, ya, karena dia jujur misalnya. Maka kalau istrinya tidak mau terkena azab, maka istrinya pun dia harus antashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Kata suaminya, istriku berzina. Kata istri, enggak, aku enggak berzina misalnya. Maka kalau si istri ini enggak pengen kena azab, dia harus bersumpah lagi. Berapa kali sumpahnya? 4 kali. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, aku bersaksi bahwa suamiku bohong. Innahu laminal kadhibin. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Lihat, coba ibu-ibu perhatikan. Perhatikan ayatnya. Kenapa kalau buat suami laknat, kalau buat istri ghadab? Coba perhatikan. Ada perbedaan enggak? Ada kan? Kan kalau buat suaminya kan di sini laknat, laknatallahi 'alaihi. Kalau buat suami istrinya apa? Ghadaballahu. Kenapa tuh? Ini nih kalau kita pelajari tentang ilmu Al-Quran, maka didapati bahwa ternyata subhanallah, kenapa laknat yang didapati oleh seorang laki-laki dan kemurkaan Allah yang didapatkan oleh seorang istri, karena yang membawa laporan tuh laki-laki. Jadi hukumannya lebih berat. Ya, subhanallah. Kemudian istri ini dia mengatakan demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah berapa kali? 4 kali. Ya, dan dia bersaksi atas nama Allah bahwa suaminya tuh ngada-ngada gitu loh. Suaminya tuh termasuk orang-orang yang dusta, melaporkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dan dia yang kelima kali dia mengatakan saya siap mendapatkan murkanya Allah. Ya, kalau sampai kejadian ini ternyata saya berdusta di dalamnya. Ya, subhanallah, dan saya bersaksi bahwa saya adalah orang yang jujur. Masya Allah. Ini ibu-ibu kalau masalah rumah tangga itu ya, saya tuh sering banget. Saya sama suami tuh sering mendapati laporan dari admin, ustazah ada yang mau konsultasi gitu. Konsultasi apa? Konsultasi cerita curhat suaminya. Saya bilang ke suami saya, boleh nggak saya kasih waktu nggak? Saya mau ini nih ngurusin ibu-ibu curhat. Oh enggak. Urusan rumah tangga datangkan keduanya, gitunya beliau. Datangkan keduanya. Suami istrinya harus jelas, harus ada. Ya. Dan nanti karena kenapa? Karena kalau cuman istrinya saja dari satu pihak bisa jadi itu hanya pembelaan dirinya gitu loh. Tapi kalau keduanya didatangkan, maka kita bisa mendengar langsung dari kedua belah pihak. Ya. Jadi kalau urusan rumah tangga ibu-ibu, kalau ada yang curhat-curhat gitu, menurut suami saya itu nggak efektif gitu loh. Memang harus dua-duanya didatangkan. Kepiye? Sebenarnya kepiye toyo gitu ya istilahnya. Ya, jangan sampai mau ada perceraian ternyata apa? Ternyata istrinya pengen bunga, suaminya nggak pernah ngerti. Nah, itu kan juga masya Allah ya. Jadi problem rumah tangga itu detail ya, masya Allah. Baik, itu ya ibu-ibu, itu diantara yang ada di dalam Islam ya, hukum yang ada di dalam Islam. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di sini surah sudah selesai ya, surah An-Nur. Fa'amarahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mula'anah. Maka Rasulullah SAW menyuruh keduanya, menyuruh siapa ini? Suami istri. Beliau menyuruh untuk mula'anah. Tadi mula'anah itu kata-kata demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Yang kelima, saya siap untuk menerima kalau dia bohong, suaminya bohong. Kalau saya jujur, saya siap menerima murka Allah. Begitulah ya, itu namanya mula'anah. Bima samallahu fi kitabihi fala'anha. Thumma qala, ya Rasulullah. Siapa ini yang berkata? Uwaimir. Beliau mengatakan, ya Rasulullah. Apa kata beliau? In habastuha faqad dhalamtuha fatallaqha. Ya, maka kata Uwaimir, beliau mengatakan, ya Rasulullah, subhanallah, beliau mengatakan jika aku tetap mempertahankan istriku,
Ya, maksudnya nggak mentalaknya, nggak menceraikannya, maka aku khawatir telah mendolimi istriku. Masya Allah. Karena kan beliau sudah menuduh hal-hal yang tidak-tidak. Jadi khawatir kalau terjadi sesuatu yang tidak baik. Fakanat sunnatan liman kana ba'dahuma fil mutala'inain. Dan ini khawatir nanti akan menjadi sesuatu yang tidak baik untuk generasi setelahnya gitu loh. Mutala'inain itu orang-orang yang dia tadi mula'anah, dua orang yang saling mula'anah. Tsumma qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah memberikan solusi. Unduru wa in ja'at bihi asham. Kata Rasulullah, biarkan istrimu tuh kalaupun dia hamil lahiran dulu anaknya. Ya. Ya, jadi kalau ada orang hamil tuh Bu, jangan langsung dirajam, tapi biarkan kesempatan dulu untuk melahirkan anaknya, dilahirkan dulu anaknya. Ya, dulu ingat nggak waktu ada kisah wanita itu yang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah berzina gitu kan ya, siap untuk dirajam. Itu Masya Allah ya, berarti itu kalau dibayangkan wanita benar-benar bertaubat, pemberani banget ya. Sampai Rasulullah bilang selesaikan dulu sampai masa melahirkan. Sudah lahiran bayinya, beliau karena ketulusan bertaubat datang lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah melahirkan, susuin dulu bayimu gitu kan ya. Terus datang lagi, sampai waktu itu ada salah satu sahabat, saya lupa Umar apa siapa, yang bilang sempat ngejek wanita ini. Maka kata Rasulullah, diamlah kau, ya diamlah. Taubatnya Masya Allah, ngeri ya, subhanallah, subhanallah, taubatnya wanita ini diterima di sisi Allah. Ya, subhanallah, dia termasuk dari ahli syurga. Masya Allah, ini lihat Bu. Jadi sekelam apapun masa lalu seseorang, jangan pernah kita ungkit-ungkit lagi. Kalau dia sudah benar-benar bertaubat, maka kita tidak boleh membuka aibnya lagi. Bisa jadi taubatnya dia sungguh-sungguh, Allah terima taubatnya dan memasukkan dia ke dalam syurganya. Ya Masya Allah, Masya Allah. Baik, kita lanjut sini ya. Maka kata Rasulullah SAW, baiklah, sekarang tunggu dulu. Lihat, kalau wanita ini melahirkan bayi yang asham itu aswad, yang kulitnya hitam, ya. Fala ahsibu uwaimiran illa qad sadaqa alaiha, ya. Dan juga adwa'al ana langsung ke sini. Ada ajal ainain, matanya lebar, belok. Tahu belok enggak Bu? Oh, enggak sipit. Ya, matanya belok lebar ya. Azimal aliyataini, mohon maaf saya ini kalau sudah kedengeran Hamzah, Umi aib bilang-bilang pantat gitu katanya gitu ya. Ya, jadi kami tuh dalam keluarga kami tuh Hamzah tuh taunya kalau ada kata-kata pantat tuh aib gitu. Tapi ini harus saya bilang, kalau pantatnya lebar, maaf ibu-ibu, tapi ini memang harus disebutkan aliyatain tuh pantat. Ya, ini begitu hadisnya ya. Maka di sini khadallajas saqain itu di sini betisnya besar gitu ya. Betisnya besar, oh berarti ini mungkin gemuk badannya gitu ya. Fala ahsibu uwaimiran illa qad sadaqa alaiha. Apa kata Rasulullah SAW? Maka aku menganggap tuduhan Uwaimir kepada istrinya itu benar. Berarti maksudnya istrinya benar-benar telah berzina dengan laki-laki lain. Tapi syaratnya begitu. Kalau tidak hamil Bu, ya harus datangkan saksi. Harus datangkan saksi yang benar-benar tahu bahwa mohon maaf, laki-laki yang dituduh itu atau istrinya itu melakukan hubungan suami istri. Ya, itu harus benar-benar, kan tadi saya sudah bilang timba seperti masuk sumur gitu ya. Jadi nggak bisa cuman mendengar suara-suara atau intip-intip, nggak bisa. Dia harus jadi saksi. Tapi kan jarang kan begitu ya. Ya, baiklah. Kemudian di sini wa in ja'at bihi uhaimir, ya kalau dia datang kulitnya kemerah-merahan dari kata ahmar, uhaimir itu, fala ahsibu uwaimiran illa qad kadzaba alaiha. Maka kata Rasulullah SAW, saya kira Uwaimir telah berbohong kepadanya. Faja'at bihi 'ala an-na'ti alladhi na'ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-na'at itu sifat. Ibu-ibu kalau bahasa Arab pernah enggak belajar bahasa Arab? Na'at, man'ut gitu. Siapa yang pernah belajar nahwu, shorof? Kan ada tuh bab na'at gitu kan? Enggak pernah. Cung ibu-ibu yang pernah dengar nahwu ada bab na'at? Belum pernah. Berarti ilmu Allah itu luas ya. Subhanallah. Saya kira ibu-ibu yang pemula kalau belum siap belajar nahwu shorof, lebih baik ditunda dulu sebentar sampai mentalnya kuat ya, karena nanti khawatir kalau sudah masuk ke situ mundur pelan-pelan ya. Jadi memang harus benar-benar siap ya. Siap, bismillah saya pengen belajar nahwu, pantang menyerah gitu ya. Apapun yang ada di dalamnya saya harus hadapi gitu ya. Seperti Kasai, beliau ahli bahasa walaupun yang diajarkan oleh ustadznya, oleh syekhnya nggak ngerti-ngerti, tapi tetap beliau berjuang ya, Masya Allah. Nah, sekali lagi bahwa ternyata setelah jebrolnya bayi itu lahir, ternyata benar bayinya itu bentuknya, wujudnya sama seperti apa yang disifati oleh Rasulullah. Ya subhanallah.
Apa tadi sifatnya ibu-ibu? Pantatnya lebar, kulitnya hitam, matanya belok gitu ya, betisnya gede gitu ya, besar. Maka kata Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah, mintas na'ata bi Rasulullah mintas jiki Uwaimir. Berarti di sini yang jujur siapa? Uwaimir. Fakana ba'du yunsabu ila ummihi. Nah, ini penting juga kaidah. Maka kemudian bayi ini enggak dinasabkan ke Uwaimir, tapi ke ibunya. Karena anak hasil zina itu tidak bisa dinasabkan ke bapaknya, tapi dinasabkan ke ibunya. Masalahnya di negeri kita yang tercinta ini terkadang untuk menutupi, ya kan, sesuatu yang mungkin tidak baik tersebar di masyarakat, anak hasil zina biasanya dinasabkan ke bapak biologisnya. Padahal dalam Islam aturannya adalah ke ibunya. Masya Allah ya. Jadi coba perhatikan ibu-ibu, apa sih hikmahnya ibu-ibu? Kenapa dalam Islam kok anak hasil zina tuh nggak boleh dinasabkan ke bapaknya? Kenapa kok harus ke ibunya? Sebentar, satu-satu. Gimana Bu supaya tidak pernikahan? Tidak terjadi perkawinan saudara karena ketidaktahuan. Oke, jadi nasabkan ke ibunya. Baiklah. Apa Bu ini? Karena belum ada pernikahan sebelumnya. Karena belum ada pernikahan sebelumnya. Apa hamilnya kan sebelum nikah? Di luar nikah ya. Oke, baiklah. Ada lagi? Kenapa? Hikmahnya dinasabkan ke ibunya agar menjadi pelajaran Hmm. untuk para wanita agar menjaga diri karena begitu. Masya Allah, iya semuanya betul, Masya Allah. Baik, yang ketiga itu adalah juga pelajaran bahwa seorang wanita hendaklah menjaga diri. Kenapa? Karena nanti kalau sampai terjatuh ke dalam perzinahan, pasti orang tahu bahwa dia berzina, ya kan? Dan anak itu adalah hasil dari zina. Teman-teman, ya Allah, semoga Allah jauhkan kita semuanya dari yang namanya perzinahan ya. Dan juga Allah jauhkan anak-anak kita dari yang namanya perzinahan. Amin, Allahumma amin. Anak hasil zina itu lambat laun walaupun ditutup-tutupi tetap suatu hari itu terkuak ya. Dan kalau anak itu tahu bahwa dia adalah hasil zina, itu akhirnya justru ada, saya dapati seorang anak yang menyalahkan Allah ya. Dia mengatakan, kenapa Allah memberikan kepada teman-temanku orang tua yang sah? Kenapa Allah memberikan kepada orang tuaku orang tua yang tidak sah dalam menikah? Gitu, kasihan. Ya, maka dari itu yuk kita jaga baik-baik diri kita semuanya. Jadilah wanita-wanita yang bisa menjaga diri, tahan apa-apa yang dilarang oleh Allah, dan kita berdoa untuk anak keturunan kita ibu-ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak keturunan kita dari perbuatan perzinahan. Baik itu ya laki-laki dan perempuan ataupun sesama jenis. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semuanya adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencintai sesama jenis walaupun tidak bisa hamil, tapi itu mengundang murkanya Allah. Ya enggak? Ya. Dan kita sekarang berada di zaman yang mana justru pernikahan sesama jenis itu jadi hal yang diagung-agungkan. Ya, maka mari kita benar-benar memohon kepada Allah atas dosa-dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin pada umumnya dan juga oleh diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari hal-hal yang tidak Allah ridhai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam jannahnya. Amin. Allahumma amin. Baik, itu ya yang bisa saya sampaikan dalam kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti ibu-ibu yang tahu ilmunya bisa disebarkan ke yang lain. Semoga wanita-wanita muslimah, ya istri-istri juga bisa menjaga dirinya masing-masing. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.